bersama dengan pejabat pendidikan, yakni bersama dengan Prof. Abdullah Idi. Halo, selamat siang, Prof. Selamat siang, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Sehat juga ya. terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang, Prof. Langsung saja ini, Prof. Ya, Abdullah. Tahun ajaran baru ya, 2026-2027 ini telah dimulai nih, Prof. Bagaimana pendapat ya. Profesor sendiri ini melihat kesiapan dunia pendidikan di Sumatera Selatan secara umum ini, Prof? Silakan. Oh iya, terima kasih. Ajaran baru setiap tahunnya saya kira sudah biasa ya. Oleh sebab itu ini hanya rutinitas atau pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi sama halnya di Sumatera Selatan ya sesuai dengan jadwal, tidak ada hampir tidak ada perubahan, ya, bisa berjalan secara normal seperti tahun-tahun sebelumnya menurut saya. Ya. Oke, baik. Tentunya tidak ada perubahan dengan tahun-tahun sebelumnya. Lalu tantangan Iya, terbesar yang masih bisa dihadapi oleh pihak-pihak sekolah ini di Sumatera Selatan pada awal tahun ajaran baru ini apa saja nih, Prof, biasanya? ya kalau pihak sekolah itu ya tidak jauh dari persoalan kan kalau sekarang ini masa MPLS ya, masalah pengenalan siswa baru. Jadi ya kegiatan sekolah itu melakukan MPLS itu. Kemudian juga setelah itu kan langsung persiapan administrasi dan apa nama itu untuk persiapan belajar ya, termasuk juga fasilitas ya itu yang dipersiapkan oleh sekolah ya. Kemudian juga atau guru-guru ya mulai mempersiapkan apakah silabus atau RPS-nya ataupun berkaitan dengan program satu semester itu. Jadi memang itu sifatnya rutinitas, tetapi memang harus dipersiapkan ya. Oke, baik, Prof. Selain yang sudah Profesor sebutkan tadi persiapan yang harus disiapkan, kalau untuk kesiapan tenaga pendidik dalam menghadapi peserta didik baru, Hmm. terutama dengan berbagai perubahan kebijakan pendidikan, ini bagaimana, Prof? Ya, kalau pendidik itu kan paling tidak ada berapa tugas ya. Pendidik itu seperti sebagai dia sebagai teacher, sebagai administrator, sebagai educator, kemudian juga sebagai manager, sebagai motivator juga, dia sebagai inspirator. Oleh sebab itu tidak jauh dari itu tugas guru itu dalam kalau sebagai administrator dia mempersiapkan silabus dan program dia selama satu semester. Kalau sebagai teacher ya dia menguasai di bidang itu yang harus dipersiapkan karena apalagi guru profesional ya sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 nomor 4 tahun 2012 kalau nggak salah 2003 ya ya nomor 12 tahun 2003. Jadi guru profesional itu dia secara akademik, pedagogik, kemudian kepribadiannya, kemudian juga kompetensi sosial itu yang harus dimiliki. Nah, saya kira tugas guru ya tugas itu ya kalau di kelas dia sebagai motivator, sebagai teacher, sebagai manager. Nah, ini berkaitan dengan dinamika siswa juga yang harus dipersiapkan guru. Ya. Oke, baik, Prof. Kalau segi dari program ataupun inovasi yang perlu diperkuat agar mutu pendidikan di Sumatera Selatan ini semakin meningkat itu seperti apa, Prof? Sekarang ada atau sebelumnya juga ya ada kebijakan dari pemerintah bahwa guru itu harus ada apa semacam tambahan walaupun dia sudah punya sertifikat ya sudah punya sertifikat guru gitu. Jadi tapi dia diwajibkan mengikuti kegiatan di luar itu selama 6 bulan dan dapat sertifikat untuk meningkatkan tadi ya kompetensi daripada guru itu sendiri. Ini mengantisipasi perubahan yang sifatnya sangat dinamis. Oleh sebab itu guru harus lebih profesional. Menurut saya itu bagus menurut saya. Ya. Oke, baik. Seperti informasi sebelumnya bahwasanya untuk kurikulum di tahun ini juga masih menggunakan kurikulum Merdeka seperti tahun-tahun sebelumnya dan juga diperkuat dengan Mhm. inovasi baru seperti juga diperuntukkan dengan AI. Itu bagaimana ini, Prof? Iya, AI itu alat bantu
jadi sangat bagus, tetapi tidak terlalu tergantung dengan AI itu. Jadi yang sifatnya selama ini sifatnya manual itu lebih diutamakan karena sekali lagi AI itu sifatnya alat bantu saja, tapi yang mengendalikan itu manusianya, gurunya. Jadi oleh sebab itu guru harus secara akademik, secara pedagogik, dia harus kompeten dalam hal itu. Pedagogik berkaitan dengan teknologi juga. Ya AI mengikuti perkembangan yang memang harus kita ikuti, tetapi dia sebagai alat pendukung aja. Tapi yang utama adalah guru seperti ya pengendalinya itu adalah atau sebagai decision maker, decision makingnya guru, ya itu yang menentukan. Ya. Oke, baik, betul sekali nih Prof. Kalau menurut Prof. Abdullah sendiri, di apa pekerjaan rumah terbesar pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Selatan ini khususnya, Prof? Ya, kalau pemerintah itu memang sebagai kalau saya boleh mengatakan sebagai manajer utama ya, dari berkaitan dengan terutama berkaitan dengan SDM, penyiapan SDM juga apakah tendik, apakah pendidik, tendik ataupun administrasi, kemudian berkaitan juga dengan fasilitas. Tetapi kan namanya pemerintah itu bukan hanya provinsi, jadi pemerintah daerah juga, kabupaten, kota, di era otonomi ini sebaiknya memang lebih sinergis karena banyak persoalan-persoalan pendidikan tidak hanya di kota tetapi di daerah-daerah. Jadi sinergis itu bagus sekali. Jadi saya kira kalau pimpinan di Sumatera Selatan sudah sangat respon itu ya. Baru-baru ini kita lihat Pak Gubernur tadi saya baca ada kunjungan ke sekolah sebagai percontohan itu untuk pemerataan di Sumatera Selatan. Ya. Jadi eh, bagus juga kalau diikuti dengan kebijakan bertahap tentang fasilitas, tentang apa yang menjadi kurangnya dari kebijakan pendidikan kita termasuk SDM ya. Ya, saya kira itu harus dilakukan memang ya. Ya. Baik, tentunya sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Selatan ini banyak sekali di Prof, mulai dari di perkotaan dan juga di daerah pelosok. Lalu bagaimana cara mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah di perkotaan dan juga daerah pelosok di Sumatera Selatan ini, Prof? Iya, banyak yang harus dilakukan. Pertama ya melalui kebijakan dari pemerintah itu sendiri, karena yang punya data tentang sekolah itu di mana yang kurang, di mana yang apa nama sekolahnya fasilitasnya minim atau apa itu kan pemerintah atau dinas pendidikan terkait. Kemudian perlu memperkuat sinergisitas tadi orang tua dan masyarakat juga. Karena tanpa dukungan orang tua juga kan sulit untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu. Jadi orang tua juga berperan mendorong anak-anaknya. Ya, jadi kalau ada keterbatasan ya tentu juga orang tua juga kan harus seperti biasa itu harus menyiapkan uh, untuk melengkapi itu. Misalnya kalau untuk sekarang kan ada MBG ya, ya sekarang dari pemerintah itu membantu juga untuk apa nama meringankan beban orang tua juga. Tapi di luar itu orang tua juga harus mensupport karena ada dana rutin, apakah berkaitan dengan pakaian, apakah tas atau apa, kemudian jajan di luar itu kan. Oleh sebab itu hal-hal kecil ini bisa menentukan kualitas pendidikan itu. Sementara kan tingkat sosial ekonomi masyarakat kita juga kan berbeda-beda. Disinilah pemerintah harus punya data bagaimana untuk membuat suatu kebijakan supaya masyarakat itu bisa sekolah secara dan terjangkau, jangan sampai banyak putus sekolah. Karena akan berdampak kepada sekian tahun ke depan, bisa 10-20 tahun ke depan SDM kita kalau apa nama pendidikan kurang menjadi perhatian ya. Tapi ini semua saya katakan tadi, ini sinergisitas ya
sinergi antara orang tua, masyarakat, pemerintah, legislatif, eksekutif, tokoh masyarakat mulai berpikir bahwa pendidikan ini penting karena pemerintah, eh, Pak Presiden juga itu menyiapkan anggaran MBG, itu artinya pendidikan ini penting supaya anak jangan ketinggalan dalam hal pendidikan, diperbaiki gizinya ya. Tentu juga pemerintah daerah bisa mensupport itu seperti biasa ya, karena era otonomi daerah ini peluang bagi pemerintah daerah juga untuk inovasi dan kreatif dalam memajukan pendidikannya. Ya. Baik, Prof. Boleh terakhir ini, Prof. Boleh berikan closing Ya, statement-nya sekaligus harapan dan juga pesan yang ingin disampaikan kepada siswa, guru, dan juga orang tua agar tahun ajaran baru ini dapat berjalan lebih baik dan menghasilkan generasi yang berprestasi ya. serta berkarakter. Silakan, Prof. Iya, ya, kita tentu selalu berharap dan mendoakan anak-anak kita menjadi generasi yang berkualitas, yang punya masa depan dan bisa jadi harapan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu sekali lagi peran dari semua pihak, sinergisitas dari semua pihak, terutama pemerintah, orang tua, kemudian tokoh masyarakat, tokoh politik, LSM, kemudian ormas-ormas, semuanya itu harus punya kesadaran kolektif bahwa pendidikan ini sangat penting. Jadi tidak ada artinya kalau suatu kemajuan bangsa, pendidikan kita tertinggal. Tidak ada sejarah pendidikan itu, tidak ada sejarah bahwa bangsa itu maju tanpa didukung oleh eh, apa nama itu pendidikan yang berkualitas. Jadi pendidikan ini perlu menjadi prioritas secara nasional, pemprov atau provinsi maupun kabupaten dan kota secara kolektif dan didukung oleh masyarakat, para orang tua. Dan motivasi anak juga lebih sangat dipentingkan untuk menuju cita-cita bersama itu. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Profesor Abdullah Idis selaku pejabat pendidikan Sama-sama. yang Ya. sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Dan kita harapkan bersama nih semoga dunia pendidikan khususnya di Sumatera Selatan ini juga ini dapat lebih baik dan lebih maju ke depannya ini ya Prof. Sekali lagi terima Ya, kasih atas waktunya Profesor Abdullah. Selamat sama-sama. Terima beraktivitas kasih. kembali. Ya, Assalamualaikum. Saya izin pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Pol TV, informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis Siang.